Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa hasil yang kita dapatkan di dalam hidup adalah kombinasi dari faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis ini melibatkan misalkan tindakan kita, skill kita, dan sebagainya. Usaha secara fisiologis. Sementara faktor non-teknis, ya, ini akan melibatkan permainan energi dan salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan vibrasi sehingga nanti akan menciptakan keberuntungan. Kombinasi antara faktor teknis dan non-teknis, vibrasi dan usaha, ini akan mengoptimalkan hasil. Nah, ada salah satu cara yang bisa diupayakan untuk bisa supaya satu cara ini tuh bisa menstimulus supaya faktor teknis ini lebih optimal, non-teknis ini juga lebih optimal. Nah, saya ingin membahas cara ini. Dan bukan sekedar cara, tapi bagaimana supaya cara ini lebih efektif untuk dipraktekkan. Karena banyak orang sudah tahu cara yang mau saya bahas ini, tapi cara menerapkannya tidak optimal. Penasaran? Ikuti video ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, saya sudah sampaikan tadi bahwa saya ingin membahas satu metode, satu teknik yang bisa memicu optimasi dari faktor teknis dan non-teknis untuk mengoptimalkan hasil yang Anda dapatkan di dalam hidup Anda. Dan saya sampaikan dulu ya bahwa saya buat video ini dan mungkin video selanjutnya itu nanti di bulan Maret karena saya eh, besok akan menuju ke beberapa negara di luar negeri. Jadi saya sengaja tidak membuat video karena saya ingin menikmati acara di luar negeri di beberapa negara itu. Jadi ya daripada nanti pada nanya di WA gitu kok lama videonya nggak muncul karena memang ini adalah video yang saya buat sebelum saya berangkat ke luar negeri. Dan teman-teman semua, tema yang saya bahas kali ini adalah cara mengoptimalkan afirmasi untuk mengoptimalkan tindakan dan vibrasi. Nah, gitu ya. Jadi cara mengoptimalkan afirmasi untuk mengoptimalkan tindakan dan vibrasi. Tadi saya sudah bahas ya bahwa kita itu memerlukan dua faktor supaya hasilnya optimal. Sekali lagi, yang kita lakukan baik teknis maupun non-teknis adalah seperti mengajukan proposal. Yang meng-ACC adalah kehidupan. Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Jadi, kalau kita ingin memperbesar peluang di ACC proposalnya, ya bikin proposal yang sebaik-baiknya. Tindakan sama faktor non teknis, kalau saya mudahkan ada tindakan di sini, ada vibrasi di sini, ini sebetulnya bisa dioptimalkan dengan satu metode yang mungkin sudah sering Anda dengar, yaitu afirmasi. Apa itu afirmasi? Afirmasi adalah satu cara untuk kita itu melakukan penegasan yang biasanya dilakukan berulang-ulang, yang biasanya dengan kalimat positif, dengan tujuan untuk menembus area kritikal supaya informasi yang disampaikan melalui afirmasi itu masuk ke bawah sadar kita, di mana bawah sadar kita memiliki kekuatan 88%, yang artinya kalau sesuatu masuk ke bawah sadar, vibrasinya akan besar. Emosi itu adalah bahasa yang disampaikan oleh pikiran bawah sadar. Jika vibrasi berbasis emosi itu mengalahkan pikiran, kenapa? Karena pikiran juga ada vibrasinya, tapi kalah dengan vibrasi dari emosi. Karena vibrasi emosi itu bersumber dari representasi dari bawah sadar kita. Nah,
Saya kasih contoh misalnya kalau yang namanya afirmasi itu contohnya ini kita contoh dulu belum saya bicarakan bagaimana cara mengoptimalkan. Anda mungkin pernah melihat ada kata-kata saya hebat, saya kaya, saya berhasil, target bisa dicapai. Punya kalimat-kalimat seperti itu apapun yang sudah Anda sudah pelajari. Nah, di sini biasanya akan melahirkan dua hasil, yaitu ada yang efektif, ada yang tidak. Lalu dari mana ukuran efektif atau tidak? Itu yang saya sampaikan di awal. Sebuah afirmasi akan efektif jika satu, memicu Anda bertindak lebih hebat, ya, secara teknis. Secara non teknis, Anda akan lebih dekat kepada keberuntungan, konspirasi-konspirasi semesta yang seolah-olah mensupport tindakan Anda. Dilalahnya tuh banyak, bukan hanya kerja keras, tapi semesta seolah-olah juga bekerja keras sehingga kerja keras Anda yang secara normal menghasilkan angka 10 karena semesta ikut berkonspirasi menghasilkan angka 1000 kayak gitu. Nah, cuman di sini biasanya kalau tidak efektif, afirmasi itu akan hanya melahirkan vibrasi saja, tapi tidak mendorong orang bertindak, akhirnya hasilnya juga tidak optimal, atau sebaliknya. Ya, tindakannya terdorong, tindakannya keras, tindakannya konsisten, tapi dia tidak menghasilkan keberuntungan melalui vibrasi terbaik yang bisa dipancarkan. Yang bagus dua-duanya, lebih apes lagi. Kalau misalkan sudah faktor teknisnya tidak terbooster, faktor non teknisnya tidak terbooster. Jadi non teknis tidak terbooster, teknis juga tidak terbooster karena afirmasi. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya afirmasi yang paling bisa mengoptimalkan supaya vibrasi kita itu lebih optimal, tindakan kita lebih optimal. Penasaran ya? Nah, sebelum saya bahas gimana caranya, ya, simak informasi penting berikut ini. Siapakah di antara Anda yang berminat untuk saya dampingi seumur hidup agar bisa mencapai 100 juta pertama Anda dan Anda mampu mengulanginya berkali-kali? Anda tidak perlu lagi bertanya tentang kelas vibrasi karena salah satu alasan saya menutup kelas vibrasi adalah agar saya bisa fokus untuk menjalankan program ini, yaitu program 100 million Om Private Class Online Lifetime Mentoring untuk mencapai 100 juta pertama dan mengulanginya berkali-kali. Kenapa pendampingannya seumur hidup? Karena kami tahu bahwa untuk mencapai 100 juta pertama, apalagi mengulanginya berkali-kali, itu tidak bisa instan, tidak bisa serba cepat. Perlu proses perubahan yang membutuhkan waktu. Saat Anda mengikuti program ini, Anda akan mendapatkan video materi 6 jam lebih, kemudian dilanjutkan dengan sesi one-on-one tatap muka secara online dengan saya, Arif RH, lalu dilanjutkan dengan sesi coaching bersama istri saya, seorang certified coach yang per hari ini sudah mengcoaching ratusan orang. Saya tidak tahu program ini akan berjalan sampai kapan, karena kelas vibrasi yang sudah berjalan saja, kemudian tiba-tiba saya tutup. Untuk 100 orang pertama, ada biaya spesial yang lebih murah. Untuk Anda yang lebih dari 100 orang itu, mohon maaf, biayanya akan lebih mahal. Untuk Anda yang berminat mengikuti program ini, silahkan menghubungi nomor WhatsApp 0821 3699 7197. Sampai jumpa dalam program Om Private Class Online bersama saya, Arif RH. See you. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan temanya. Jadi gini, kebanyakan afirmasi, kenapa gagal, kenapa kurang efektif? Itu dikarenakan kebanyakan afirmasi menggunakan pernyataan. Saya ulangi ya, kebanyakan menggunakan pernyataan atau statement. Saya pintar, saya cerdas, saya kaya. Itu kan pernyataan. Dan ketika pernyataan itu dirasa terlalu lebay atau
terlalu berlebihan, tidak sesuai takaran kemampuan kita di dalam takaran mental kita, maka bawah sadar cenderung akan melakukan penolakan. Penolakan ini bisa berupa rasa tidak nyaman di perasaan, atau pikiran itu berisik banget, banyak penolakan, atau bahkan tubuh kita tidak nyaman. Gabungan ketiganya menandakan penolakannya keras sekali. Artinya kalau ditolak, boro-boro informasi dari afirmasi itu bisa masuk ke bawah sadar. Yang ada malah ditolak mentah-mentah. Rumusnya sederhana untuk mengoptimalkan afirmasi, ya. Afirmasi akan berpotensi mendapatkan penolakan jika bentuknya pernyataan. Lalu bagaimana dong? Saya sudah lama meninggalkan afirmasi dalam bentuk pernyataan. Jadi saya bisa, saya kaya itu, eh, omset saya naik 2 kali lipat, omset saya naik 2 kali lipat, omset saya naik 10 kali lipat. Itu kan pernyataan semua. Saya sudah lama meninggalkan afirmasi model seperti itu, yang mungkin masih banyak diikuti oleh kebanyakan orang dan masih diajarkan di kelas-kelas di luaran sana. Saya itu lebih menggunakan pertanyaan. Jadi afirmasi supaya lebih efektif adalah menggunakan pertanyaan. Kenapa? Karena pernyataan ada kemungkinan bawah sadar akan memberikan sanggahan, penolakan, bantahan, mendebat. Tapi kalau kita bertanya, bawah sadar akan berusaha nyari jawaban, tidak menolak. Yuk, ikuti saya untuk membuktikan ini. Ikuti saya untuk membuktikan apakah kata-kata saya benar atau tidak. Coba Anda ini, asumsikan Anda adalah seorang pebisnis atau pedagang, ya. Mungkin ada di antara Anda karyawan soalnya, jadi tidak akan relate dengan contoh ini. Tapi supaya relate, asumsikan semuanya pedagang. Nah, kemudian Anda coba ngomong gini, secara lisan aja, secara diomongkan, Anda ngomong gini. Bulan depan omset saya naik 10 kali lipat. Bulan depan omset saya naik 10 kali lipat. Bulan depan omset saya naik 10 kali lipat. Diulang-ulang terus. Amati. Apakah ada perasaan nggak nyaman? Apakah ada penolakan? Ada suara mungkin, mosok sih, halah 10 kali lipat, 2 kali aja belum pernah. Atau mungkin tubuh Anda nggak nyaman. Nah, itu karena Anda menggunakan pernyataan. Tapi sekarang coba, Anda ikuti kata-kata saya menggunakan pertanyaan. Kita ubah aja kalimat tadi, gini, ikuti ya. Gimana ya rasanya? Yuk, gimana ya rasanya kalau bulan depan omset saya naik 10 kali lipat? Yuk, gimana ya rasanya jika bulan depan omset saya naik 10 kali lipat? Coba diulang-ulang. Gimana ya rasanya jika bulan depan omset saya naik 10 kali lipat? Ketika Anda mengatakan bulan depan omset naik 10 kali lipat, langsung dipertanyakan. Tapi ketika kita bertanya, gimana ya rasanya kalau bulan depan omset saya naik 10 kali lipat? Langsung kita tuh, iya gimana ya rasanya ya? Kayaknya rasanya seru juga ya. Oh, amazing ya. Kok bisa ya? Minimal, minimal tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan. Nah, dengan tidak ada bantahan, menandakan informasi itu masuk ke bawah sadar. Kita belum bicara tentang nanti bagaimana-bagaimana ke depannya, tapi pertama kali, afirmasi itu baru efektif kalau tidak ada penolakan. Itu dulu goalnya. Goalnya adalah tidak ditolak. Ketika sudah ditolak, maka efektivitasnya akan naik. Nah, buat Anda yang mungkin Anda tugasnya di kantor adalah sebagai seorang pemimpin yang sering nanya kepada anak buahnya, misalkan Anda manajer, di bawahnya tuh sales-sales. Kalau misalkan Anda menggunakan kata pernyataan, bulan depan naik 10 kali lipat ya, bulan depan naik 10 kali lipat ya. Ada dua kemungkinan, mungkin ada sales yang terchallenge, tertantang. Siapa? Tapi ada yang merasa, aduh berat banget gitu loh. Penolakan. Dan saya yakin lebih banyak yang akan merasa berat dengan kata-kata itu. Tapi kalau misalkan Anda bayangin ya, Anda jadi pemimpin, terus Anda tepuk bahu sales Anda, bro, kamu bisa bayangin nggak gimana rasanya kalau bulan depan naik 10 kali lipat? Waduh, rasanya gimana ya Pak ya? Kayaknya nggak nyangka ya Pak bakalan tuh. Kayaknya ajaib banget ya. Dia tidak mengatakan iya atau tidak, tapi dia tidak membantah minimal. Ngerti sampai sini ya? Nah, jadi sebetulnya banyak orang yang lupa bahwa kekuatan pertanyaan itu luar biasa. Dia bisa membuat
apapun itu jadi luluh. Ketika kita bertanya, bawah sadar kita luluh. Bahkan kita bisa mengacak-acak keyakinan orang lain dengan bertanya. Contoh paling gampang, istri saya pernah, saya sudah di mobil, istri saya kunci pintu, keluar pagar, terus istri saya tanya, sudah dikunci pintunya? Sudah. Ya benar, sudah dikunci. Saya tanya, iya, yang benar udah dikunci. Terus dia ragu, terus balik lagi ngecek. Saya tanya 3 kali, dia jadi ragu. Jadi cara kita untuk meruntuhkan itu adalah dengan bertanya. Misalnya nih ya, daripada kita itu misalkan Anda mengaku ganteng ya, misalkan Anda ganteng gitu loh. Lalu kita ingin menyerang tuh. Ini anggap nih, gue ganteng. Ah lu nggak ganteng gitu loh. Ah enggak bodo amat gue ganteng. Bisa dibantah. Tapi kalau dia bilang, gue ganteng banget nih. Ya bener lu ganteng. Iya gue ganteng bener. Ya bener. Terus lama-lama dia, iya ya gue ganteng nggak ya? Jadi pertanyaan itu akan membuat kita akhirnya terusik. Kenapa? Karena sebetulnya secara primitifnya kita pertama kali itu lebih dahulu bertanya dibandingkan membuat pernyataan. Waktu bayi, Anda perhatikan anak-anak, lebih banyak apa-apa bertanya kan? Apa itu? Apa itu? Kita tuh lebih dahulu berlatih bertanya dibandingkan berlatih untuk membuat pernyataan. Jadi kita tuh sebenarnya lebih tua ilmu tentang bertanya ini. Dan kalau bawah sadar kita dibentuk sejak kita kecil, artinya kita itu sebenarnya bisa memanfaatkan kekuatan bertanya ini untuk mengoptimasi bawah sadar. Jadi mulai hari ini buat teman-teman yang Anda merasa afirmasi tidak efektif, Pak, saya tidak tergerak untuk action, keberuntungan saya juga menjauh, vibrasi saya rendah, maka gantilah kalimat afirmasi Anda yang tadinya pernyataan menjadi pertanyaan, ya. Dan jika Anda bertanya-tanya tentang informasi tadi, ya, yang di tengah tadi, yang saya sisipkan, silahkan Anda cek lagi videonya karena saya sertakan di situ nomor WhatsApp untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.